Bulan Oktober nggak kerasa teman-teman, ya udah sebentar lagi loh mau masuk tahun baru ini ya. Nggak kebayang kalau misalkan nengok ke belakang ya, kita ngeliat tuh udah lebih kurang lebih 10 bulanan ya teman-teman, yang nggak kebayang nggak sih? Kita baca yuk, di bulan Oktober ini ada apa sih, apa yang perlu ditambahin supaya lebih baik atau dikurangi supaya jauh lebih pas ya. Kita baca biar makin bijak kita yang melangkah. Right, di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini jadi cross watcher ataupun siapapun ya boleh ya. Silahkan dengan senang hati, yang penting mau mendengarkan dengan jernih, mendengarkan dengan vibes yang positif tentunya ya. Oke, kita bakalan ulas per zodiak ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah nyampe ke teman-teman Aquarius. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, kita baca ya. Kita ambil untuk 6 kartu ya. Kita bakalan lihat atau ulas. Yang pertama ya, potensi atau hal umum ya, general yang overall seperti apa di bulan Oktober ini buat teman-teman Aquarius ya. Ada banyak hal yang terbuka di bulan ini ya teman-teman ya, terutama hal-hal yang kamu tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin, dan mungkin beberapa sudah mengalaminya sekarang gitu ya. Satu hal, dua hal, tiga hal yang kamu tunggu terbuka satu persatu ya. Sesuatu hal yang mungkin selama ini ditutupi, selama ini yang namanya benar-benar di keep banget gitu kan, supaya kamu tuh nggak tahu ya, atau bisa jadi ini kamu ya, artinya rahasia yang selama ini kamu tutupi ya, ini entah kenapa satu demi satu itu mulai terbuka, mulai yang namanya terkuak seperti itu. Dan ya mengakibatkan bulan Oktober ini ya, buat kamu ini adalah bulan dimana kamu akan mengalami satu perubahan yang keras atau satu perubahan yang drastis dalam hidup kamu ya, karena memang ada hal-hal yang selama ini tertutupi dan terbongkar gitu. Dan nggak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa kalau ini mengarah ke satu perubahan besar yang ke arah yang jauh lebih baik, kamunya jauh lebih baik juga, orang-orang sekitar kamu ya, walaupun mendukung atau tidak mendukung nantinya dalam perubahannya kamu ya fine ya, tidak masalah, yang penting gitu kan ya, no problem. Yang penting kamunya sendiri yang belajar gitu kan ya, untuk bisa berubah ke arah yang jauh lebih baik dan akhirnya memutuskan untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Even kalau misalkan di bulan ini ada cerita lingkungan kamu nggak mendukung ya, seperti itu. Dan lebih terbuka sih teman-teman ya. Takut menyampaikan perasaan itu imbasnya kemana sih? Ke kita sendiri gitu kan ya. Rugi siapa? Kita sendiri pastinya, seperti itu. Dan di bulan ini juga diingetin untuk apa? Ada potensi-potensi terjebak di hubungan-hubungan masa lalu, atau keingetan lagi, atau belum selesai, sesuatu yang belum selesai ya. Ini ada potensi-potensi di bulan ini muncul kembali teman-teman ya. Dan diingetin buat apa sih, fokus ke realita pada saat ini aja gitu ya, seperti itu. Ini di kartu yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke yang kedua ya. Yang kedua ada freedom ya, bebaskan diri dari apa sih potensinya ya. Di bulan ini kamu lagi nggak mau diatur, nggak mau dikekang ya, lagi pengen bebas karena mungkin selama ini kamu tertekan ya, dengan emosi kamu sendiri, dengan semua aturan-aturan gitu ya, seperti itu. Jadi bulan ini seperti ada pemberontakan di sana ya, seperti ada pemberontakan yang kamu ingin lakukan ya udah gitu ya, seperti itu, dan nggak mau mendengar gitu, karena memang ada potensi selama ini kamu terkekang, nggak bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan gitu kan ya. Jadi bulan ini seperti karena ada beberapa hal ya yang udah ya, jadi ada perubahan yang benar-benar drastis banget ya, mengenai kebebasan, mengenai tekanan-tekanan yang mungkin selama ini membuat kamu tertekan ya, secara emosi, secara perasaan. Ini relief ya, seperti itu. That means itu bagus teman-teman ya, itu bagus. Lalu kita lihat ada expression. Nah ini juga sesuatu hal yang sudah ditahan, sesuatu hal yang sudah dipendam, sesuatu hal yang ditutupin gitu kan, akhirnya bisa ya mulai terbuka satu persatu, termasuk dengan emosi dan perasaan yang selama ini kamu tekan sendiri gitu kan ya, telan sendiri ya. Ini lama-lama
Bisa jadi gila dong ya kalau emang semuanya ditelan sendiri gitu teman-teman. Nah ini ya ada potensi-potensi di bulan ini, ada banyak hal yang berubah ya, terutama emosi dan perasaannya kamu yang membuat pada akhirnya orang mungkin di awal ya melihat kamu sebagai satu sosok yang sempurna gitu kan, yang bisa menyelesaikan segala sesuatu hal. Ternyata gitu kan, di balik sifat sempurna kamu yang terlihat sempurna, ada banyak hal yang ternyata orang lain tuh belum tahu dan pada akhirnya tahu gitu. Dan gak apa-apa aja gitu kan, jadi diri sendiri akan jauh lebih enjoy, lebih lebih enteng buat hidupnya kamu. Bukan sosok yang selalu akan dilihat orang sebagai satu sosok yang sempurna gitu kan, apa-apa tuh yang bener-bener ini orang ini hebat loh gitu ya. Jadi orang seperti itu bebannya akan sangat banyak sekali ketimbang orang yang bisa lebih apa adanya teman-teman ya, seperti ini. Oke, banyak orang yang berharap ya, banyak orang yang bergantung sama kamu, banyak orang yang sudah berharap sama kamu ya. Bisa jadi cerita-cerita tulang punggung keluarga ini ada ya di bulan ini ya teman-teman ya. Kamu sebagai tulang punggung keluarga dan mungkin ada kejenuhan di sana di mana akhirnya meledak gitu ya. Akhirnya meledak semua tekanan-tekanan yang kamu selama ini berusaha buat keep sendiri gitu. Buat yang namanya telan sendiri ya, merasa kuat gitu kan. Bener-bener benar-benar ini banget teman-teman, merasa kuat di permukaan gitu kan, padahal deep downnya benar-benar wow gitu kan, benar-benar remuk redam ya, capek gitu kan, selalu harus ngurusin orang lain terus, selalu harus ngurusin hal-hal yang di luar dari diri kamu ya. Cerita-cerita seperti ini di bulan Gemini pada akhir bulan Gemini di bulan Oktober ini pada akhirnya berubah gitu ya, berubah. Dan ya bagus ya, satu buah dari kesabaran kamu selama ini. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini ya, kamu tuh tidak sabar, tapi kamu menekan segala sesuatunya ya, dari permukaan sampai ke dalam gitu kan, dan pada akhirnya meledaklah sekarang gitu. Jadi emosional, jadi uncontrolled, jadi nggak sabaran ya, seperti itu sih teman-teman ya, karena memang hasil dari menekan-nekan emosi yang selama ini ya seperti itu deh. Pada akhirnya meledak ya di bulan ini ya, di bulan Oktober ini. Dan menyebabkan apa sih ya, menyebabkan sebenarnya ada keseimbangan yang kamu dapatkan di sini, cuman memang ya awalnya tuh kayak gimana tuh, ada perasaan-perasaan di mana kamu mungkin merasa diperlakukan gak adil, merasa kayak dikhianati, aku yang udah begini tapi kenapa orang lain yang begitu gitu ya. Ada cerita-cerita seperti ini ya, diperlakukan gak adil, ada pengkhianatan di sana. Dan somehow bulan ini adalah bulan baper banget, bulan baper, bulan emosi dan perasaan kamu ya, seperti itu. Cuman arahnya ke arah baik teman-teman ya, arahnya ke arah yang baik ya. Dengan seperti ini kamu jadi bisa mengekspresikan perasaannya kamu gitu loh pada akhirnya, dan which is itu bagus sih teman-teman ya, itu bagus sih. Lalu kita coba lihat ya untuk tadi kita udah baca untuk umum overall seperti apa ceritanya bulan ini ya buat kamu teman-teman Aquarius ya. Sekarang kita akan menuju ke keuangan, kesehatan dan relationship ya. Oke, fokus ya teman-teman ya, fokus ke keuangan, kesehatan dan juga relationship buat kamu. Oke. Keuangan ada komitmen di sini ya, tentang menjaga komitmen. Jadi jangan terhasut godaan sesaat ya, sale gitu kan ya, seperti itu loh teman-teman ya, sale terus habis gitu diskon ya, lagi ada promo apa gitu ya. Jangan tergoda oleh itu ya, jaga komitmennya kamu di bulan ini teman-teman. Dan bulan ini bagus sih, bulan ini bagusnya ada banyak sekali tawaran-tawaran yang mungkin sebaiknya kamu pertimbangkan ya, atau bisa dipertimbangkan, tapi ya jangan terlalu terburu-buru teman-teman ya. Tetap jangan tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat ya. Oke, gajinya gede sih gitu, tapi jangan yang namanya langsung membuat kamu tuh langsung jadi hijau gitu ya, berbinar-binar gitu. Jangan, pikirin dulu efeknya kayak gimana, resikonya seperti apa, pekerjaannya apa gitu. Jadi ada tawaran bagus, tapi mungkin pertimbangannya boleh dimatengin sedikit gitu ya. Oke, ini untuk keuangan ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu. Kesehatan ini growth ya. Ini berhubungan dengan rencana jangka panjang sebenarnya. Nah, kalau rencana jangka panjang itu hubungannya dengan kesehatan seperti apa?
Sehat ya itu bukan berarti tentang kamu tuh nggak sakit dan sekarang kamu fine baik-baik aja gitu ya, tapi tentang gimana cara memaintenance itu ya. Jadi memang rencana jangka panjang teman-teman ya, sama dengan seperti kesehatan kamu nggak bisa yang namanya cuman sehat hari ini aja atau mikirin gimana cuman sehat hari ini aja. Sehat itu jangka panjang teman-teman. Kenapa di usia-usia yang mungkin 40-an ke atas gitu ya, atau 50-an ke atas gitu, rata-rata penyakit tuh baru mulai keluar, mulai muncul gitu ya, karena memang itu adalah dari gaya hidupnya kamu, pola hidupnya kamu kemarin-kemarin ya, kayak begitu. Jadi ya yang dituai ya pada saat sekarang ini gitu teman-teman. Jadi itu tuh jangka panjang ya, side effect ya itu pastinya mesti dilakukan dari mulai sekarang. Nggak ada kata terlambat sih ya buat teman-teman yang mungkin usia udah 30 up gitu ya. Nggak ada kata terlambat. Kalau emang sekarang ini bisa yang namanya di maintenance, mulai di maintenance dengan baik, ayo maintenance lah gitu ya, supaya nguatin tubuhnya kamu, antibodinya kamu juga bagus ya. Bukan hanya dari fisik aja, tapi dari pikiran juga, dari jiwanya juga, emosi, perasaannya ya, semuanya dijaga juga. Oke? Ya, ini buat kesehatan. Sekarang kita ke relationship. Ke relationship ada spiritual. Berhenti yang namanya nyalahkan pasangannya kamu atau saling menyalahkan ya teman-teman ya, karena memang sebenarnya kita merasa kita tahu yang terbaik, atau kita merasa bahwa kita tuh bener atau apa, dan mulai yang namanya nyalah-nyalahin atau kayak gimana lah ya, selalu kayak mengatur gitu, membenahi pasangan kita karena merasa kita itu tahu yang terbaik buat pasangan kita atau buat hubungan yang kalian jalani. Nah kalau kayak begini ya teman-teman ya, ini akan jadi never ending story gitu ya, nyalahin terus akhirnya malah jadi TikTok terus gitu ya. Kamunya sendiri juga nggak mau disalahin ya, dianya sendiri juga nggak mau disalahin. Jadi ya saling menyalahkan dan nggak ada ujungnya kayak begini ya. Jadi hindari hal-hal seperti ini. Kalau memang kamu mau merubah seseorang ya, yang bisa kamu rubah adalah diri kamu sendiri ya, bukan orang lain, termasuk pasangan kamu. Nah jadi buat bulan ini teman-teman ya, hindari hubungan-hubungan yang gak ada ujungnya kayak begini ya. Termasuk juga buat teman-teman yang sedang mengalami satu hubungan atau menjalin satu relationship yang tanpa komitmen, itu hindari dulu deh ya. Kalau bisa bukan bulan ini aja gitu kan, tapi bulan-bulan selanjutnya kalau misalkan ada yang menawarkan hubungan tanpa komitmen, hubungan yang gak ada ujungnya, end up-nya gitu-gitu aja, gak usah, capek ya, lelah ya kan. Alright, dan juga untuk kamu yang menjalin relationship ya, belajar lebih fleksibel, jangan terlalu kaku ya, terbawa mood janganlah gitu ya. Hubungannya nggak jadi apa-apa teman-teman ya, diambiar ya. Ya, alright ya. Lalu kita lihat untuk ini yang paling penting ya, saran buat ngadepin bulan ini ya. Saran buat ngadepin bulan ini untuk teman-teman Aquarius, seperti apa sarannya kamu? Okay. Alright, komitmen, about komitmen, jaga komitmen ya, jaga komitmen. Ini hampir sama dengan yang overall tadi ya teman-teman ya, tapi ini menguatkan gitu ya, menguatkan. Jaga komitmen, jangan tergoda oleh sesuatu yang sifatnya sesaat ya, karena bulan ini bulan dimana ada godaan-godaan ya, godaan-godaan, entah itu dari sisi godaan secara fisik gitu kan ya, atau godaan secara emosi dan perasaan. Jadi akan jauh lebih penting kalau misalkan dari mulai gitu kan, akhir-akhir bulan gitu ya, udah mulai yang namanya mau masuk ke bulan Oktober tuh udah mulai yang harus dijaga ya, godaan-godaan pasti udah mulai bermunculan gitu kan ya. Jadi jaga komitmen kamu, belajar dari pengalaman yang lalu, belajar juga dari pengalaman yang baru ya, belajar dari pengalaman yang sekarang ini kamu jalani. Upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya, ketimbang dipakai untuk hal-hal yang enggak gitu ya. Jangan sibuk mikirin tentang lingkungan ya, akan mendukung kamu apa enggak dalam perubahan hidupnya kamu. Yang penting kamu melakukan yang terbaik aja ya. Kalau emang bisa membantu ya bantulah gitu ya, empati gitu ya teman-teman ya. Iya, tapi jangan sampai mengorbankan diri juga. Artinya ada perubahan besar yang akan terjadi ya. Tadi ya kita udah bahas, lingkungan mungkin ya tidak mendukung kamu berada di satu lingkungan yang toksik ya, tapi bukan berarti kamu harus terperangkap atau terpengaruh sama lingkungan yang toksik tersebut.
Oke ya, lalu kita lihat tambahan untuk 3 kartu selanjutnya ya. Saran-saran. Oke. Belajar mendengarkan ya, belajar mendengarkan. Tadi di awal juga udah dibahas nih tentang belajar mendengarkan. Sama bulan ini kamu lagi males ngedengerin karena merasa bahwa kayak tertekan, udah lelah, udah capek, terdominasi selama ini ya. Jadi kamu seperti aduh ya kayak ya udah deh gitu ya, terserah gitu ya. Ini dia ya, belajar mendengarkan. Yuk kadang-kadang ya suara hati kita nggak terdengar karena terlalu ribut dan terlalu riuh sekali yang ada di dalam ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya belajar mendengarkan itu nggak ada yang salah gitu. Pasti ada banyak makna ketika kita mau mendengar, walaupun mungkin kita udah tahu gitu, kita merasa udah ngerti gitu teman-teman ya, akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bakalan kita dapat loh ya, seperti itu. Jadi belajar mendengar termasuk mendengarkan kata hati kamu yang paling dalam sendiri ya, karena biasanya ya alam semesta ini sudah memberikan arah yang sebenarnya jelas banget gitu kan ya teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kamu tuh ragu-ragu gitu, kamunya ragu-ragu, kamunya masih banyak yang harus dipikirkan, banyak keraguan lah ya, seperti itu. Padahal jalannya tuh udah jelas banget gitu. Dan kalaupun ada satu kesalahan yang kamu rasa itu salah ya, nggak ada yang namanya salah dan benar di dunia ini teman-teman. Salah dan benar hanya bikinan manusia. Jadi setiap perjalanannya kita, walaupun kamu merasa kamu pernah berada di jalan yang salah ya, itu semua memberikan pemahaman yang sangat luar biasa banget buat hidupnya kamu. Pemahaman, pembelajaran, dan itu mahal banget harganya ya. Sabar, bulan ini adalah bulan penuh kesabaran teman-teman ya. Ada banyak hal yang mungkin terjadi nggak sesuai dengan maunya kamu, tapi ingat bahwa kita nggak bisa kontrol ya hasilnya akan menjadi seperti apa, kapan, berapa lama ya, nggak bisa. Yang penting kamu melakukan yang terbaik saja yang bisa kamu lakukan pada saat ini ya, and no worries, artinya tentang nantinya seperti apa, hasilnya seperti apa, kayak gimana gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan usaha kamu yang walaupun itu mungkin dianggap orang lain kecil gitu kan ya, no matter how small it is gitu kan, will make a hole in a hard stone if it's continuous dripping. Jadi usaha kita itu bener-bener banget ya bakalan menentukan hasil akhirnya itu seperti apa, right? Jadi tetap semangat teman-teman ya di bulan ini, apapun yang terjadi ya tetap semangat ya, walaupun apa yang kamu lakukan nggak dilihat baik gitu kan, yang penting kamu tetap melakukan yang terbaik di bulan ini, right? Hadapi kalau ada apa-apa teman-teman ya, jangan lari, bahkan sembunyi ya kalau ada problem ya, kalau ada bahaya mah ya lari lah ya. Ya, karena kita diberikan berkah yang luar biasa sebagai seorang manusia yang berbudi, yang punya akal budi, punya empati, punya kekuatan yang luar biasa, talenta yang luar biasa gitu kan ya. Jadi hadapi dengan senyuman. Mungkin senyum gak akan menyelesaikan masalah kamu, right ya? Gimana kak senyum, masa bisa gitu kan? Memang gak bisa nyelesain masalah. Kalau emang bisa semua orang udah senyum-senyum doang masalahnya kelar gitu kan ya kan. Masalahnya enggak nih teman-teman ya. Tapi setidaknya dengan senyum ya kita bisa tetap semangat gitu kan, kita tetap bisa berpikir dengan jernih dan bertindak dengan bijak pada akhirnya, right? Kita akan jumpa lagi di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan tema yang berbeda, dan semoga di bulan depan ya kalian lebih oke lagi, lebih strong lagi, lebih happy lagi ya kan. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.